Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan-bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu Allah pilih, Allah istimewakan 4 bulan yang mulia. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sahabatku rahimakumullah, 4 bulan yang mulia yaitu diterangkan dalam hadis salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ketika kita berada di bulan-bulan ini, maka perbanyaklah amal saleh. Di antara 4 bulan itu ada hari yang sangat istimewa. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla. Tidak ada hari yang kalau kita beramal saleh, Allah lebih cinta, Allah lebih ridha, Allah lebih senang. Apakah hari-hari itu? Ayyam al-asri, yakni ayyam al-asri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu sahabatku rahimakumullah, di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kuatkanlah dengan amal soleh yang luar biasa. Di antara amalan yang disyariatkan adalah ibadah haji. Ibadah haji itu sebagai seruan, panggilan dari Allah. Dalam surat 22 ayat 27, surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Awalnya Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyuruh kepada seluruh manusia, dan dengan seruan itu niscaya akan datanglah orang yang berjalan kaki, orang yang menggunakan kendaraan dengan onta yang kurus dari arah yang jauh. Sahabatku rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim sepertinya memohon kepada Allah bagaimana dia bisa menyeru untuk memanggil seluruh manusia sedangkan suaranya terbatas. Kemudian Allah memerintahkan, sudah naik ke atas bukit, Abu Qubais namanya, maka naiklah Nabiullah Ibrahim dan menyeru kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan ibadah haji itu engkau akan mendapatkan laisa jaza illal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Sejak itulah ada yang dinamakan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sejak seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Allah teruskan suara Nabi Ibrahim itu sehingga bergetarlah bumi, bergetarlah janin yang ada di perut bumi, di perut ibu, dan semua pohon-pohon pun bergetar. Sehingga sahabatku rahimakumullah, seruan Nabi Ibrahim terus akan menyentuh hati orang-orang yang beriman dimanapun berada. Rijalan, ada yang berangkat dengan jalan kaki, dan juga ada yang berjalan dengan kendaraan. Dan hari ini sahabatku rahimakumullah, kita dikagetkan dengan ukiran, torehan, semangat luar biasa Muhammad Fauzan, pemuda asal Magelang, umur 28 tahun, dari Indonesia. Dia berjalan bulan November dengan menggunakan sepeda. Dia bergerak dari bulan November tahun 2021. Kemudian pada hari Kamis
26 Mei 2022 atau 7 bulan dia sampai dan disambut langsung oleh PCIM Riyadh waktu itu, dan bergembiralah. 7 bulan dia itu berjalan, dan ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku rahimakumullah, di samping ibadah haji, di situ ada yang dinamakan ibadah haji ifrad, ada yang dinamakan tamattu, dan ada yang dinamakan qiran. Itu adalah tanawu, itu adalah pilihan. Sahabatku rahimakumullah, dalam ibadah haji ada yang namanya tawaf atau bergerak, ada yang namanya sa'i atau berusaha. Maka dalam ibadah haji yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, hidup ini harus bergerak dan hidup ini harus terus berusaha. Ketika 10 hari pertama amalan yang utama adalah haji dan umrah, bagaimana yang tidak bisa diberi kesempatan, karena ibadah haji dan umrah adalah waktunya terbatas, tempatnya terbatas, dan hanya orang-orang yang terbatas juga. Maka ada ibadah yang lain, berpuasa. Sahabatku rahimakumullah, tentang puasa di bulan Dzulhijjah itu ada tanawu, ada pilihan. Dan yang dipilih, yang ditekankan, yang dikuatkan, ada yang namanya puasa Arafah. Yaumu Arafah yukaffiru, akan terhapus dosa-dosanya, yaitu 2 tahun. As-sanatal madiyah wal qabilah. 2 tahun dosa akan dihapus ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa Arafah, dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku rahimakumullah, maka ada pilihan, ada termasuk para sahabat salafus sholih itu, ada yang berpuasa 9 hari, mengambil hadis dari sahabat yang berasal dari istri Rasulullah min ba'di azwajih, yaitu Hafsah, bahwa Hafsah pernah melihat puasa 9 hari. Kalau ada yang dikuatkan dengan puasa Arafah, itulah hadis sahih yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sahabatku rahimakumullah, 1 hari saja puasa, ma min yaumin yasumu fi sabilillah, 1 hari berpuasa, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan, maka dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Setelah ibadah haji, kemudian puasa, ada amalan yang luar biasa sahabatku rahimakumullah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah manakala kita bisa membahagiakan orang. Ketika kita membahagiakan orang, terutama idkhulus surur alal mu'minin, membahagiakan sesama orang beriman, maka di situ Allah akan hadir, Allah akan datang, Allah akan senang, Allah akan meridhoi ketika kita bisa berbagi, terutama kepada seorang yang beriman. Ibadah apa yang menjadikan Allah ridho, Allah senang, dan orang-orang yang beriman bisa menikmatinya, yaitu ibadah kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sebutan Dzabihaini, yaitu keturunan karena bapak dan kakeknya yang akan disembelih. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika Ismail sudah umur balik dan sanggup, maka qala Nabi Ibrahim, ayah dari Ismail, berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku telah bermimpi untuk menyembelihmu, bagaimana menurut pendapatmu? Qala, maka Ismail kecil waktu itu berkata, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin.
ayah, lakukan apa yang diperintah Allah. Insya Allah aku menjadi orang-orang yang sabar. Sahabatku rahimakumullah, kemudian keturunan yang luar biasa seperti Ismail adalah ayahnya sendiri dari Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Kakek dari Rasulullah itu pernah berniat untuk menggali Zam-Zam yang lama terkubur. Tetapi saat waktu itu dianggapnya tak pantas Abdul Muthalib karena hanya mempunyai satu keturunan laki-laki, yaitu Haris. Maka dia di bawah lindungan Ka'bah memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Dan dia berjanji kalau keturunannya 10 laki-laki semua, maka ada satu yang akan dikorbankan. Singkat cerita, sahabatku rahimakumullah, terpilihlah bahwa Abdullah, ayah dari Rasulullah, akan disembelih. Pada saat itu, orang-orang di sekitar Makkah tidak ada yang setuju, karena Abdullah adalah pemuda yang gagah, pemuda yang tidak ada cacatnya, senyumnya membuat orang bahagia, bahkan kata-katanya itu melembutkan. Maka tidak ada yang setuju. Pada saat itu pembesar-pembesar Makkah beremuk, bagaimana? Karena ini sudah nazar. Waktu itu kalau sudah nazar itu tidak boleh dilanggar. Akhirnya diputuskan, sahabatku rahimakumullah, diadakan undian. Undian ini yaitu dengan 10 ekor onta. Kalau sampai keluar terus nama Abdullah, maka harus ditambah lagi sampai nggak keluar nama onta. Jadi ada nama Abdullah dan nama onta yang dipertaruhkan waktu itu. Maka undian mulai berlangsung. Undian yang pertama keluar nama Abdullah, maka 10 ekor onta inilah yang harus dikorbankan. Kalau undian yang kedua nama Abdullah sudah tidak ada yang keluar unta, maka sudah selesai. Maka apa yang terjadi? Yang kedua nama Abdullah keluar lagi, maka tambahi 10 ekor onta, jadi 20. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sampai yang ke-10. Keluarlah nama Abdullah sehingga 100 ekor onta. Baru pada berikutnya keluarlah nama onta sehingga Abdullah tidak jadi disembelih dan diganti dengan 100 ekor onta. Itulah yang namanya Dzabihaini. Rasulullah adalah keturunan dari 2 orang hebat, 2 orang besar, Ismail yang akan disembelih dan ayahnya sendiri yang akan disembelih. Sahabatku rahimakumullah, dengan berkorban kita akan berbagi dengan sesama. Tetangga kita, tamu kita, sahabat kita, saudara kita. Ini intilah adalah pendekatan diri kepada Allah. Karena itu Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang membuat engkau senang? Apakah dengan sholatku engkau senang? Apakah dengan zikirku engkau senang? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sahabatku rahimakumullah, puasa hakikatnya untuk menjadikan kita itu terkendalikan hawa nafsu. Jadi intinya puasa adalah untuk kita sendiri. Zikir intinya adalah buat agar kita menjadi tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan sholat intinya adalah untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa Allah itu senang. Apalagi kalau ibadah kita dilakukan dengan riya, dengan tidak ittiba dan seterusnya. Maka sahabatku rahimakumullah, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, senangkan orang. Maka pada saat itu Allah akan hadir di samping kita dengan cara berkorban. Maka ibadah korban tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wallahu a'lam bisawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.